The Ballon d'Or 2024 was robbed. Pernyataan ini lagi ramai diperbincangkan di dunia sepak bola usai kemenangan Rodri yang terpilih sebagai pemenang Ballon d'Or tahun 2024 mengalahkan Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Ada banyak pro dan kontra atas pemenang Ballon d'Or tahun ini, terutama bagaimana sih sistem pemilihan pemenang Ballon d'Or itu sendiri. Dan seperti biasa, setiap tahun ketika acara Ballon d'Or dilaksanakan, akan bermunculan fakta-fakta menarik serta kontroversi-kontroversi terkait dengan pelaksanaan acara Ballon d'Or tersebut. Kalau begitu, mari kita bahas. Kemarin malam, acara seremonial Ballon d'Or dilaksanakan di kota Paris pada tanggal 28 Oktober 2024 pada waktu setempat. Fakta menarik tahun ini adalah pertama kalinya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak masuk dalam 30 kandidat Ballon d'Or setelah merajai sepak bola dalam 17 tahun terakhir. Bagi teman-teman yang belum tahu, Ballon d'Or ini adalah penghargaan individu terbaik bagi insan persepak bolaan dunia. Penghargaan ini dipersembahkan oleh France Football, majalah asal Prancis, untuk menghargai pemain yang dianggap performanya paling terbaik pada musim tersebut. Penghargaan ini sudah ada sejak tahun 1956, yang artinya tahun ini adalah pegelaran Ballon d'Or yang ke-68 kalinya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan di sini ialah bahwa penghargaan ini diberikan pada semua pemain dari negara manapun yang menempuh karir di liga-liga sepak bola Eropa. Yang pertama-tama kita akan bahas kali ini adalah 3 kandidat kuat Ballon d'Or tahun 2024, yakni ada Vini, Rodri, dan Jude Bellingham. Mari kita bahas satu persatu. Rodrigo Hernández Cascante, atau biasa kita panggil Rodri. Pemain asal Spanyol berusia 28 tahun. Ia bermain untuk salah satu raksasa Inggris, Manchester City. Ia berposisi sebagai gelandang bertahan, yang notabene posisi gelandang bertahan ini sangat sulit untuk mendapat penghargaan Ballon d'Or ini. Namun pada musim 2023-2024, Rodri memenangkan trofi Premier League musim 2023-2024 bersama Manchester City, trofi Super UEFA, trofi Piala Dunia antar klub, trofi Euro 2024 bersama Spanyol, dan dalam Euro 2024 ini Rodri terpilih sebagai Euro Player of the Tournament. Dalam satu musim, Rodri tampil sebanyak 63 kali untuk klub dan negaranya. Ia mencetak 12 gol dan 15 assist. Sayangnya beberapa waktu lalu sebelum acara Ballon d'Or dilaksanakan, Rodri terkena cedera ACL. Vinicius Junior, pemain muda asal Brazil, masih berusia 24 tahun. Ia bermain sebagai penyerang sayap untuk klub raksasa Eropa Real Madrid. Vini tampil ciamik usai membawa timnya memenangi trofi La Liga musim 2023-2024, trofi Piala Super Spanyol, dan trofi UCL UEFA Champions League. Dan dalam UCL, Vini terpilih sebagai Champions League Player of the Tournament. Untuk satu musim, Vini mencatatkan 26 gol dan 11 assist untuk klub dan negaranya dalam 49 pertandingan. Jude Victor William Bellingham, pemain muda asal Inggris yang baru berusia 21 tahun, bermain sebagai gelandang serang untuk klub raksasa Real Madrid, sama seperti Vinicius. Di musim pertamanya di Real Madrid, ia tampil gemilang usai memenangkan trofi La Liga 2023-2024, trofi Piala Super Spanyol, trofi UEFA Champions League, dan runner-up Euro 2024. Tidak jauh beda seperti Vini karena mereka masih dalam satu tim yang sama. Tapi dalam ajang UCL, Jude Bellingham terpilih sebagai UCL Young Player of the Season. Dalam satu musim, Bellingham bermain sebanyak 54 pertandingan. Ia mencatatkan 27 gol dan 16 assist untuk klub dan negaranya. Nah, jadi begini. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum acara seremonial Ballon d'Or tahun 2024 dilaksanakan, Vinicius Junior ini menjadi kandidat paling kuat untuk memenangi Ballon d'Or tahun 2024. Bahkan nih, media-media serta jurnalis-jurnalis terkenal sudah memastikan bahwa Vini lah yang akan jadi pemenangnya. Namun kontroversi bermula ketika hamin beberapa jam pelaksanaan acara seremonial Ballon d'Or tahun 2024. Fabrizio Romano
yang merupakan salah satu jurnalis paling terpercaya di dunia sepak bola, di laman X-nya ia mengatakan bahwa Vinicius Junior tidak akan berangkat ke Paris untuk mengikuti seremonial Ballon d'Or, dikarenakan ia sudah tahu bahwa dia tidak akan memenangkan penghargaan Ballon d'Or tersebut. Dan juga Fabrizio mengatakan bahwa tidak ada pemain Real Madrid yang akan datang pada seremonial Ballon d'Or tersebut. Nah, saat seremonial telah berjalan, ternyata benar bahwa Vinicius gagal memenangkan Ballon d'Or dan tidak ada satupun orang dari Real Madrid. Konon katanya mereka tidak datang untuk menghormati Vinicius Junior yang gagal menang Ballon d'Or tahun ini. Padahal pada acara tersebut Real Madrid memenangkan penghargaan sebagai Club of the Year. Dan juga Don Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, mendapatkan penghargaan sebagai Manager of the Year. Nah, mulai dari sini nih, banyak yang merasa bahwa Ballon d'Or ini tidak adil, dikarenakan mereka berpendapat bahwa Vinicius lah yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Tetapi selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Rodri ini memang layak untuk mendapatkan penghargaan Ballon d'Or tersebut. Dari pro dan kontra ini timbullah pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih sistem pemilihan pemenang Ballon d'Or ini? Dilansir dari Goal.com, pemilihan pemenang Ballon d'Or dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah menentukan pemain-pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or. Yang kedua adalah proses voting. Dan yang ketiga adalah proses pemilihan pemenang Ballon d'Or. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama, bagaimana cara mereka menentukan siapa saja nih pemain-pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or? Jadi, akan dipilih 30 nama pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan Ballon d'Or. Nama-nama 30 orang ini disusun oleh tim editorial France Football. Setelah disusun menjadi 30 pemain, dewan-dewan juri dari berbagai negara akan disatukan, yang dimana dewan juri ini merupakan jurnalis-jurnalis terkenal dari tiap-tiap negara. Mereka kemudian diberi tugas untuk memilih pemain yang mereka anggap layak untuk menduduki posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, masuk pada proses voting. Masing-masing jurnalis diberikan wewenang untuk memilih 5 pemain teratas. 5 pemain teratas ini yang menurut mereka sesuai dengan kriteria Ballon d'Or. Aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh dewan juri dalam pemilihan dan menentukan peringkat 5 besar ini, yang pertama ialah penampilan individu, yang kedua adalah kelas pemain. Kelas pemain meliput dari bakat, fair play. Yang ketiga adalah penilaian dari keseluruhan dari karir pemain. Nah, masing-masing jurnalis akan menentukan dari 5 pemain teratas ini yang mereka pilih, siapakah yang berada di posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pemain yang berada di peringkat teratas atau peringkat pertama yang dipilih oleh sang jurnalis akan mendapat 6 poin. Yang kedua mendapat 4 poin. Pemain ketiga akan mendapat 3 poin. Pemain keempat akan mendapat 2 poin. Dan pemain kelima akan mendapat 1 poin dari sang jurnalis. Nah, ketika sang jurnalis sudah memilih siapa saja nih peringkat teratas yang mereka pilih, semua hasil voting jurnalis akan disatukan. Setelah disatukan, total poin akan ditambahkan dan pemain yang menerima poin terbanyak akan diberikan penghargaan tertinggi, yakni penghargaan Ballon d'Or. Namun, apabila ada 2 pemain dengan nilai yang sama di posisi pertama, ada 2 pemain yang bernilai sama, maka peringkat yang teratas akan ditentukan oleh berapa kali mereka terpilih menjadi urutan nomor 1 dalam setiap daftar milik para jurnalis. Apabila masih seimbang nih, akan dilihat seberapa banyak mereka dipilih di posisi kedua, lalu ketiga, dan begitu seterusnya. Jika masih tetap sama, maka akan diadakan voting yang baru lagi, hanya untuk menentukan siapa pemenang dari 2 pemain ini. Kesimpulannya di sini ialah pemenang Ballon d'Or adalah hasil voting dari para jurnalis-jurnalis terkenal dari berbagai negara. Dari penjelasan ini tidak akan merubah fakta bahwa perdebatan belum selesai karena banyak yang beranggapan bahwa penilaian ini masih kurang akurat. Apalagi yang sangat dipertanyakan bagi sebagian besar fans bola ialah kenapa Lautaro Martinez berada di peringkat yang jauh dari posisi 3 besar. Lautaro Martinez berada di posisi ke-7 nominasi Ballon d'Or tahun 2024. Padahal kalau dilihat dari kriteria Ballon d'Or, Lautaro Martinez ini memenuhi semua kriteria Ballon d'Or tersebut. Lautaro Martinez, pemain asal Argentina,
Dalam musim lalu ia berhasil mencatatkan 35 gol dan 8 assist. Ia berhasil memenangkan Serie A, Italia Super Cup, Copa America bersama Argentina. Juga ia mendapat Serie A Golden Boot sebagai top scorer Serie A. Dan juga ia mendapatkan Serie A Most Valuable Player. Dan juga di Copa America ia kembali mendapatkan Golden Boot. Dilihat dari statistik dan kriteria Ballon d'Or yang disebutkan tadi, Lautaro Martinez juga adalah pemain yang layak untuk mendapatkan posisi pemenang Ballon d'Or tersebut. Maka dari itu kenapa Lautaro Martinez ini posisinya sangat jauh dari peringkat 3 besar, malah berada di peringkat ke-7. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari Ballon d'Or tahun 2024 kali ini. Yang bisa kita lihat adalah perdebatan pastinya tidak akan selesai. Banyak yang masih beranggapan bahwa penilaian ini rancu, penilaian ini kurang akurat. Menurut saya pribadi, penghargaan Ballon d'Or adalah penghargaan yang sangat-sangat penting bagi seorang pemain. Penghargaan yang sangat bergengsi. Maka dari itu, tingkat akurasi penilaiannya harus lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana menurut kalian?